Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer, entah apa dibalik motifnya, mengunjungi HRS atau Habib Rizik Syihab di kediamannya beberapa waktu lalu saat Lebaran Idul Fitri. Selain Noel, beberapa waktu lalu Raffi Ahmad melakukan hal yang sama. Petinggi Partai Gerindra Sufmi Dasko dan Habibur Rahman juga berkunjung kepada HRS. Mungkin mereka ingin agar HRS dan kawan-kawannya ikut menjaga pemerintahan Prabowo. Hal-hal seperti ini mungkin baik dilakukan, namun itu tidak perlu dilakukan untuk menciptakan kesan seolah-olah tidak ada masalah dengan sepak terjang HRS selama ini pada masa-masa sebelumnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Wamen Tenaga Kerja. Wamen Tenaga Kerja sehabis kunjungan menyatakan bahwa kunjungannya pada HRS sebagai berkah. Dia merasa HRS adalah tokoh luar biasa dengan karakter luar biasa dan lain sebagainya. Kembali lagi, Immanuel Ebenezer mengatakan seperti itu atas nama apa? Apakah karena dia menjadi wamen atau karena tokoh gerakan nasional atau apa? Nampak dari pernyataan Noel ini, dia tidak memahami terlalu mendalam sikap-sikap HRS selama ini, baik pada negara maupun pada sesama anggota masyarakat di Indonesia. Noel tidak tahu berapa banyak hate speech yang dilakukan oleh HRS pada sesama masyarakat Muslim dan juga pada masyarakat non-Muslim. Kita juga tahu peran FPI yang dulu melakukan tindakan-tindakan intimidatif, kekerasan, menyerang pihak yang mereka anggap berbeda, dan menyerang kelompok minoritas juga. Kita juga tahu bahwa FPI melakukan penertiban sosial seperti gerakan sweeping dan penutupan jenis-jenis usaha seperti warung, toko, klub, dan sebagainya yang menurut mereka tidak sesuai dengan hukum syariah meskipun mereka itu legal menurut hukum negara. Jika orang-orang seperti Noel, Raffi Ahmad, dan sebagainya mengunjungi HRS dan teman-teman mantan anggota di Petamburan dan menyatakan mereka semua adalah orang hebat dengan karakter yang hebat pula, lalu bagaimana dengan hal-hal yang sudah mereka lakukan dalam sejarah bangsa yang mereka mendiskriminasi dan bertindak kekerasan? Sampai saat ini pun HRS masih terlibat dalam perdebatan-perdebatan di publik dan menggunakan bahasa kekerasan dengan mereka yang mencoba melakukan delegitimasi pada HRS melalui delegitimasi nasab Baklawi misalnya. HRS menabuh genderang peperangan, meskipun itu nampaknya diucapkan saja, belum menjadi tindakan, namun di ruang media sosial yang seperti ini, tetap saja ucapan yang kontroversial, mengundang reaksi yang cukup keras dari pihak yang berada di lawan mereka. Baru pada masa ini begitu banyak reaksi yang secara langsung dan terus terang mendegradasi Habib Rizik Syihab dari lawan-lawan Habib Rizik. Baru kali ini HRS dan pengikutnya berdasarkan sosial media mendapatkan tandingan dan perlawanan yang lebih sengit, bahkan cenderung merendahkan HRS. Misalnya dalam konteks HRS mengajak perang mereka yang menganggap Pahlawi itu bukan keturunan Rasulullah, maka pihak lawan membalasnya dengan julukan-julukan yang aneh-aneh pada Habib Rizik Syihab ini. Fenomena seperti itu tidak terjadi 10 atau 5 tahun lalu, di mana sepak terjang HRS dan kelompoknya masih dianggap memiliki dampak yang luas atau dimaklumi. Katakanlah pada tahun 2016-2017, pada saat terjadi mobilisasi aksi bela Islam. Pada masa itu bisa dikatakan umpatan apapun tidak mendapatkan reaksi dari masyarakat. Masyarakat yang merasa jengkel membiarkan saja atau diam. Tapi sekarang keadaan nampaknya berubah. Banyak sikap masyarakat yang melawan pada pernyataan pertanyaan Habib Rizik Syihab. Jika sekarang kondisinya seperti itu, lalu orang-orang seperti Noel dan Raffi, mereka memberikan pernyataan seolah HRS seolah-olah tidak ada sejarah masa lalu yang merepotkan, maka tindakan mereka itu bisa mengarah kepada apa yang saya sebut dengan istilah normalisasi hubungan. Apa yang saya maksud dengan normalisasi hubungan dengan HRS adalah bahwa seolah-olah memang menjadi biasa, tidak ada permasalahan apa-apa. Itu hal yang wajar, orang bisa buruk dan lain sebagainya pada masa lalunya. Damage impact yang masih dirasakan sampai sekarang dianggap tidak ada karena kini orangnya sudah baik, sudah berubah dan lain sebagainya.
Untuk hubungan sosial antar masyarakat itu memang biasa, saling memaafkan dan saling menormalisasikan. Tapi jika seorang itu memiliki embel-embel sebagai pejabat pemerintahan lalu melakukan normalisasi pada mereka-mereka yang dulunya dan mungkin sampai sekarang masih sering bertindak asosial dan memicu konflik, maka itu merupakan keanehan pejabat pemerintahan tersebut. Atau jika mereka berpretensi mewakili pihak pemerintah untuk menjalin hubungan baik dengan HRS dan kelompok agar mereka tidak lagi membuat kontroversi atau permusuhan publik, maka pretensi itu salah sekali. Mulai sekarang saya menganjurkan agar orang-orang pemerintahan tidak melakukan sesuatu yang tidak diperlukan dan tidak terkait dengan tugas mereka di pemerintahan. Orang-orang pemerintahan juga tidak perlu mempersuasi pihak-pihak yang dulunya banyak membuat keresahan agar mereka berhenti dan sama sekali tidak berbuat keresahan untuk alasan dan kepentingan mereka. Mendekati dan mempersuasi mereka itu bisa menyebabkan kesan bahwa mereka adalah orang istimewa atau pengistimewaan. Dengan mempersuasi mereka atas nama pemerintahan menyebabkan pemerintah jadi tidak berwibawa. Kesan bahwa pemerintah takut menjadi terlihat di sana. Lebih baik orang-orang pemerintahan berlaku biasa saja, tidak perlu membujuk dan tidak perlu baik-baikin. Mengapa? Jika orang-orang kontroversi seperti HRS dan sebagainya itu berubah karena mereka dianggap orang-orang istimewa oleh pemerintah, maka itu akan memberikan kesan buruk pada pemerintah itu sendiri. Mereka adalah warga negara biasa, hak-haknya sama. Menjadi pemimpin gerakan atau organisasi bukan menambah hak-hak kewenangan mereka, tetapi mereka tidak boleh didiskriminasi dan melakukan diskriminasi pada pihak lain. Mereka tidak boleh diperlakukan tidak adil, dan sebaliknya mereka juga tidak boleh melakukan ketidakadilan pada orang lain. Mereka tidak boleh dikenai tindakan kekerasan, dan juga mereka tidak boleh melakukan tindakan kekerasan pada pihak lain dengan alasan apapun. Mereka tidak boleh disakiti dan juga mereka tidak boleh melakukan atau menyakiti orang lain. Dengan kata lain, seluruh warga negara berhak mendapat perlindungan yang sama, perlakuan yang sama, karena tidak boleh antar warga negara saling mengancam satu sama lainnya. Pendek kata, HRS, pengikutnya, atau kelompok-kelompok lain adalah sekumpulan warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang setara sebagaimana warga negara yang lain. Tidak perlu mereka mendapatkan privilege karena kedudukannya sebagai pemimpin gerakan atau lain sebagainya. Apalagi apabila peran HRS dalam sejarah yang berlalu dan mungkin masih terjadi sekarang menunjukkan perilaku yang diskriminatif atau mau menang sendiri. Sebagai catatan, pejabat-pejabat pemerintahan zaman sekarang tidak perlu melakukan persuasi dan mengistimewakan HRS atau orang seperti beliau. Justru perlakuan seperti itu membuat kesan mendegradasi pemerintah secara umum. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.